tujuan wisata. Ya. Nah, ini yang luar biasa, Bang. Ya. Karena setiap daerah itu punya potensi besar ya, Coach Getty ya. Oh ya. Setiap daerah kan punya produk-produk budaya lokal, batik, tenun dan sebagainya begitu ya. Ya, kita punya mungkin 300-an lebih ciri khas budaya, dari bahasa, makanan, terus adat istiadat, budaya. Ini yang memperkaya sebenarnya, Bang. Cuman bagaimana kita melihat ini bukan sebagai hanya produk, tetapi nilai yang mewakili kearifan lokal. Itu yang penting. Ya, baik. Nah, kita juga sudah bersama dengan fashion designer Indonesia, Musa Widiatmojo. Beliau juga pemilik Musa Atelier Indonesia. Pak Musa, selamat malam juga. Ya, selamat malam, Bu. Apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya, Pak Musa? Baik. Ini dengan Coach Getty juga, Pak Musa, bersama Pak Zaini. Oh ya, Coach Getty. Baik, saya ke Pak Musa mungkin ya. Pak Musa, sebenarnya kalau Pak Musa melihat begitu ya, potensi fashion kita, terutama yang berasal dari kearifan lokal budaya kita, begitu ya, seperti batik, tenun, songket dan lain sebagainya, itu bagaimana sebenarnya Pak Musa? Sebenarnya potensinya itu luar biasa karena kita sangat kaya dengan kerajinan-kerajinannya. Saya menyebutnya itu adalah kerajinan tangan, gitu kan. Hanya memang ini tingkat levelnya ini yang masih berbeda-beda. Jadi ada tingkat level pekerjaan kualitas batiknya atau tenunnya atau bordilnya, apapun juga itu tingkatnya tuh baru tingkatan lokal gitu ya, lokal daerah tersebut. Lalu juga ada yang tingkatannya sudah bisa ke nasional, lalu nantinya bisa ke tingkat internasional ya. Jadi kembali lagi bahwa potensinya ada, tapi prosesnya perlu waktu ya, dan perlu latihan. Gitu. Nah, itu bagaimana caranya Pak Musa agar naik kelas dari tingkat lokal, nasional, bahkan harus sampai tingkat mendunia, internasional, itu bagaimana caranya Pak Musa? Sebetulnya sebenarnya kita harus menyadari dulu ya kekuatan kita dan kemampuan kita tuh seperti apa. Jadi harus realistis gitu ya. Bahwa kalau kemampuan kita hanya katakanlah membuat batik, kemudian kita hanya bisa mensuplai atau berjualan di tingkat lokal daerahnya, ya harus fokus di situ, gitu ya, karena itu adalah satu potensi pasar awal ya, di mana kita berada, gitu ya. Karena kalau kita ingin masuk lagi ke pasar nasional, itu tentunya tuntutannya berbeda. Karena kita harus ketahui bahwa di dunia ini tidak ada satu produk yang akan disukai oleh seluruh umat manusia, itu tidak ada. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa setiap produk itu harus menemukan pasarnya, konsumennya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran kita gitu ya, bahwa kita juga boleh saja kita bermimpi untuk membawa produk batik ke pasar internasional, tapi kembali lagi pasar internasional yang mana nih? Karena pasar internasional itu kan ada Eropa, ada Afrika, ada Australia, ada Jepang, itu semua kan mempunyai selera yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini kan bagaimana fashion lokal itu siap ekspor, begitu ya Pak Musa ya. Tapi apa sih syarat yang harus memang dipenuhi oleh produk lokal itu supaya bisa masuk ke pasar global, Pak Musa? Begini, Bung, kalau kita bicara tentang pasar global ya, kata global itu udah sebetulnya adalah kunci kata dari bagaimana kita menyiapkan produk. Jadi harus seleranya juga selera global, bentuk potongannya juga potongan global, kualitasnya juga kualitas global, kemudian sistem industrinya juga industri global. Jadi itu yang kembali lagi bahwa kita harus menyadari bahwa kemampuan kita tuh sampai di mana dulu, gitu ya.
Jadi itu yang kita kuasai dulu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba kita langsung kayak terakhir-terakhir ini nih, selama 3-4 tahun terakhir ini kan beberapa produk brand lokal itu kan banyak yang ikut kegiatan di Fashion Week dunia ya, seperti New York Fashion Week, Paris Fashion Week dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sebetulnya sebelum kita melangkah ke sana, kita harus menyadari bahwa apa yang kita tawarkan itu mampu kita buat secara massal. Dalam arti kata secara massal itu tidak hanya membuat satu baju saja, tetapi kita harus bisa menduplikasikannya ya. Karena kalau bisnis fashion internasional itu kan semua sifatnya adalah bisnis duplikasi ya. Bisnis retail itu kan bisnis tentang quantity, volume gitu. Nah banyak kerajinan kita itu belum terbiasa dengan membuat satu sistematis yang secara industrinya itu bisa menghasilkan produk yang sama, baik desain dan warna. Ya ini memang ya, Coach Getty ya, tidak semudah itu masuk pasar internasional sebetulnya begitu ya. Ya, jadi pada saat kita mau membuat sebuah bisnis fashion, pertama kita mengerti konsep dan desain. Belum tentu kita mempunyai kemampuan untuk produksi. Begitu kita bisa desain, konsep, produksi, belum tentu kita bisa mendistribusikannya. Belum tentu pas dengan pasarnya. Begitu ya Pak Musa ya? Makanya ini harus terjadi kolaborasi. Nah, kita ini kadang-kadang mau mengambil semuanya. Peran. Gitu. Kita ini mau mengambil semua peran, seakan-akan kita harus kuasai semuanya. Nah, ini yang peran saya sama Pak Musa, mendampingi para pengusaha kecil ini. Begitu mereka diterima desainnya di internasional, PR mereka gimana produksi massal kan gitu. Nah produksi massal ini mereka harus berkolaborasi dengan manufacturing gitu. Tapi kalau udah ke manufacturing memang sudah punya standar gitu ya. Tapi nggak bisa menjadi sebuah hasil karya yang mungkin desain premium. Saya belum lihat di luar negeri itu kalau ada acara lebaran bajunya seragam, cuma di Indonesia aja. Seragam. Dan ini orang-orang yang menengah ke atas itu biasanya punya desainer keluarga yang mendesain pada saat acara lebaran, keluarga besarnya desainnya sama. Nah ini Pak Musa sering nih diminta desain untuk sebuah keluarga atau bahkan acara pernikahan untuk ada unsur tradisionalnya, ada unsur desain konsep modernnya. Nah ini Pak Musa ahlinya nih kalau soal produk seperti itu tuh. Nah pendengar juga bisa bergabung sama kita ya, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tapi Pak Musa ya, dari sisi desain lah paling tidak begitu ya, apa sih syarat yang memang harus dipenuhi sebuah produk fashion begitu ya agar bisa memang menembus pasar internasional begitu? Kunci utamanya itu kata kekinian. Kekinian itu adalah sekarang itu yang lagi tren itu apa, sekarang yang lagi populer apa, sekarang yang lagi digemari itu apa, gitu ya. Nah, kekinian itu adalah sebetulnya pembaharuan. Jadi fashion itu sebetulnya adalah satu unit usaha yang amat sangat sangat drastis perubahannya. Jadi kita lain ya kalau kita bisnis makanan, menciptakan atau kopi gitu ya, minuman kopi, kita menciptakan satu formula gitu ya. Formula tersebut bisa kita pasarkan bertahun-tahun ya. Tapi kalau kita menciptakan satu produk fashion gitu ya, formula fashion itu tidak ada yang bisa dipasarkan diulang bertahun-tahun gitu. Ya selalu harus ada pembaharuan gitu. Jadi kunci katanya pembaharuan itu, nah kembali lagi bahwa pembaharuan yang terjadi di setiap daerah itu beda. Kayak misalnya gini. Selera kalau di Kepulauan Jawa dengan di Kepulauan Sumatera gitu ya, itu selera warna saja sudah berbeda. Gitu. Nah,
kalau kita mau bawa itu lebih ke selera nasional, itu juga berbeda lagi gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa karya kita tuh bagus banget loh, karya kita top banget gitu. Ya. Jadi karya kita tuh pasti laku dijual di Jakarta. Pertanyaannya apakah selera Jakarta itu sudah masuk ke karya kita? Apakah selera Jakarta itu sudah disesuaikan dengan kerajinan kita gitu? Ya. Baik, nah ini ada beberapa pendengar sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Parlin di Tapanuli, Pak Gusti di Jakarta. Nanti ada satu pendengar lagi. Ada Pak Parlin ya, Pak Parlin malam Pak. Selamat malam, Ya. Horas Bang. Horas, silakan Pak Parlin. Horas. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang waktu saat Parlin di luar ya, seperti Afrika, Johannesburg, baik pun Eropa, mereka sangat meminati fashion kita loh Pak. Ya. Sangat, terutama Kongo, Arab juga. Karena fashion kita ini karoserinya mantap banget. Ya. Karoseri. Seperti Medan memang model nggak seberapa ya, tapi kuat bahannya. Begitu Ya. juga Bukit Tinggi memang nggak kuat jahitannya, tapi model nggak pernah ketinggalan model. Jadi saya sangat berharap Bank Indonesia dengan undang-undang yang ada harus jemput bola masalah koperasi. Seharusnya koperasi ini di bidang fashion ini sangat menarik di Ya. daerah-daerah. Karena di situ ada pakaian adat segala macam dan seterusnya. Saya rasa ini sesuatu hilirisasi ini harus dikerjakan secepatnya. Bahan-bahannya kita tidak impor lagi seperti sutra ya. Ya. Udah ada dari Sulawesi, jangan lagi dari negara lain gitu. Saya sangat berharap pemerintah memudahkan para UMKM baik koperasi di bidang fashion dan Ya. lain-lain. Saya rasa Baik. demikian. Terima kasih Pak Parlin ya. Pak Gusti di Jakarta. Malam Pak Gusti. Iya, selamat malam. Silakan Pak Gusti. Ya, saya ingin bertanya, mungkin 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, bagaimana sih kesiapan atau kualitas SDM desainer kita untuk menjadi go internasional? Ya. Serta pasar mana yang paling prospek untuk dijajaki? Udah itu Pasar saja. Profsek ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Gusti ya. Berikutnya Pak Abdullah di Jember. Malam Pak Abdullah. Halo, selamat malam Ya. juga. Silakan Pak Abdullah. Narasumber. Begini, pertanyaan saya ini ya, bagaimana desain unggulannya? Karena Indonesia ini banyak ilmu yang ada di Indonesia. Indonesia ini paling kaya ya. Ya. Jadi desain unggulan yang bisa dibaca oleh dunia, gitu. Ya. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah ya. Ada Pak Agung di Jakarta ini. Berikutnya, selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Pak Ya. Denny dan Pak narasumber yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Ini tentang produk tekstil ya. Betul, terutama untuk produk lokal kita seperti batik dan lain sebagainya Pak yang bisa go internasional dengan desain yang kekinian begitu. Oh iya, kebetulan saya juga industri salah satunya ini ya, dari dulu. Dan memang seperti ini, kalau masalah tekstil, itu kan memang ada persaingan antar merek. Itu Ya. udah dari dulu. Dan antar desainer itu, yang sudah bisa mengembangkan bisnisnya, biasanya dia sudah membuat jaringan. Ya. Sehingga dia mudah untuk memasarkan dan akhirnya dia menang tuh kalau dalam pasar. Berbeda dengan UMKM yang produk kecil, di mana dia sulit ya, tidak untuk terkenal desainnya, sehingga harus perlu usaha ekstra agar bisa dikenal produknya itu kepada tingkat nasional atau keluar nasional atau internasional. Ya. Dan itu butuh waktu lama dan modal yang lumayan besar, promosi yang besar. Dan oleh karenanya kalau industri kita kebanyakan memang masih belum terkenal, maka kemungkinan memang akan kalah kalau bersaing dengan industri luar negeri. Apalagi mereka bisa menjual murah karena modal lebih besar, biasanya seperti itu. Contohnya China ya, produk Cina tekstil kan sempat membayangi pasar kita dan memonopoli sedikit sebentar ya, walaupun ketika masuk pakaian bekas kalah juga tuh industri Cina itu ya. Dan ini menandakan kalau karakter dari hulu ke hilir produk tekstil kita, pakaian, itu masih didominasi luar untuk yang kelas atas. Tapi yang untuk kelas menengah bawah, pasarnya itu masih produk lokal menang, Mas.
Ya. Ciri khasnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Pak Agung ya. kasih. Nah, mungkin saya ke Pak Musa dulu, pertanyaan dari Pak Gusti tadi mengenai kesiapan Desain. SDM desainer kita seperti apa ini, Pak Musa, dan pasar potensial itu di mana sebenarnya untuk produk fashion Indonesia? Silakan Pak Musa. Ya, sebetulnya begini, kalau kita bicara tentang SDM gitu ya, sebetulnya kalau kemampuan daripada desainer lokal itu sudah mampu untuk membuat desain, konsep gitu ya, yang bisa ditawarkan ke internasional gitu ya. Ya. Tapi kembali lagi yang tadi Coach Diti katakan bahwa kemampuan desainer di Indonesia juga terbatas gitu. Jadi kita juga perlu berkolaborasi dengan bagian produksi, bagian pemasaran, bagian eksportir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau potensi pasar tadi seperti Afrika, Timur Tengah gitu ya, itu Rusia gitu ya. Saya tahun lalu baru dari Rusia, itu juga amat sangat membutuhkan gitu ya. Sebetulnya fashion itu kan membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang kekinian. Jadi selama kita menawarkan sesuatu yang baru dari Indonesia dengan mengolah kekayaan budaya Nusantara ditampilkan dengan secara modern, itu sudah merupakan satu peluang tersendiri ya untuk menguasai pasar fashion internasional. Hanya memang pasar fashion internasional itu sama aja, semua pasar ada kelas bawah, menengah, atas, sama kualitas premiumnya begitu. Ya, nah Coach Getty tadi Pak Agung menyampaikan juga sebenarnya intinya adalah bagaimana industri fashion kita begitu ya, para pelaku UMKM kita lah yang bergerak di bidang fashion bisa bersaing secara internasional. Itu bagaimana tipsnya itu, Coach Ya, Getty? jadi beberapa korporasi, Ya, ada institusi negara gitu ya, khususnya waktu itu saya diminta bicara di Bukit Tinggi, itu adalah programnya Bank Indonesia Bukit Tinggi. Saya ketemu dengan fashion designer, pembuat batik Pandesike, Ya. Silungkang, itu dari Sumatera Barat. Mereka itu sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan desainer-desainer muda Indonesia. Waktu itu saya ke Kota Sawalunto juga, ada pada saat itu desainer muda Indonesia dari Pekanbaru, dia berkolaborasi dengan Tenun Silungkang ya, untuk membuat baju yang bisa mereka jual pada saat itu di fashion Eropa, ya. Dan ini sudah jalan. Mungkin pada saat tadi yang Pak Musa bilang di awal bahwa pada saat pemesanannya itu menjadi produk massal, nah kita punya keterbatasan, Ya. gitu ya. Nah memang kembali lagi kita mau masuk di pasar mana tergantung desainernya, produksinya. Tetapi produksi untuk pasar lokal pun masih tinggi. Ya, ini banyak baju pejabat-pejabat kita saat ini yang menggunakan tenun-tenun tradisional. ya, Dan itu harganya nggak murah. Itu lumayan mahal dan Ya. kelihatan bahwa begitu mereka berada di internasional, mereka pakai baju buatan Indonesia itu sebagai promosi buat pariwisata, budaya dan fashion lokal kita. Waktu kemarin ada G20 di mana Indonesia memberikan baju batik, baju tenun, baju beberapa tradisional kepada pemimpin-pemimpin negara yang Ya, ikut ya. Ya. gitu ya. Dan itu luar biasa. Dipakai, difoto, wah itu luar biasa, itu promosi luar negeri bahwa baju kita ini nggak seperti baju desain desainer internasional lain, karena Ya. kita punya 3 hal unik: otentik, original, dan unik. Ya. Ini 3 hal kata kunci. Otentik nggak ada duanya. Original, asli, kita Ya. nggak jiplak, kita nggak contoh, dan unik karena memang beda. Makanya kadang-kadang kalau orang Indonesia pakai baju terus dia lagi jalan-jalan di luar negeri, kadang-kadang ada orang bule yang baju kamu bagus, Ya. gitu. Mau tukar nggak mas sepatu saya? Sepatunya lebih mahal dari bajunya kadang-kadang. Nah ini yang menarik ya, sampai seperti itu karena memang kita unik. Ya. Kamu sampai ketawa. Baik, kita ke Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Malam Bu Dinda. Bang Zaini. Ya, silakan Bu Dinda, ada Coach Getty dan Pak Musa, desainer fashion bersama saya. Silakan. Oke. Minal aidin wal faizin. Sama-sama Bu Aidin, Dinda. Faizin, Bu Dinda. Sama-sama. Siti, apa kabar? Baik Bu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Maaf lahir dan lahir batin Bu. Ya. batin.
juga Pak Musa. Selamat malam Pak Musa. Malam. Ya, Christian Indonesia memang nggak kalah Pak Musa, Coach Getty dan ini. Ya. Tadi sebetulnya sebelum Coach Getty itu bilang tenun itu aku mau ngomong itu tenun itu atau kain ya. Kain. Kain dari NTT itu. Yes, Lombok Ya. juga itu luar biasa. Itu aku punya satu itu dapat kiriman langsung dari sana, itu cantiknya luar biasa. Dan pernah juga dipakai oleh pejabat ya Indonesia ya. Dalam hal ini Bapak Presiden kita ya. Iya. Nah, dalam hal ini gini Pak Musa. Apakah untuk kain tenun khususnya kain NTT ini Pak Musa, apakah menurut Pak Musa, apakah ini bisa go internasional kainnya dari tenun dari NTT khususnya? Ya. Karena cantiknya luar biasa begitu Pak. Dan kalau belum, kendalanya apa? Ya. Coach Getty? Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dinda. Terima kasih banyak. Kalau kasih, Bu gitu Dinda. ya. Nah mungkin pertanyaan Bu Dinda ini saya sambung juga dengan pertanyaan Pak Abdullah tadi ya, Pak Musa ya. Desain seperti apakah sebenarnya yang bisa dilirik oleh pasar internasional lah? Dari basicnya itu adalah produk-produk memang produk budaya kita begitu. Seperti mungkin yang dari NTT atau dari daerah manapun begitu Pak Musa. Nah, jadi begini Pak. Tadi seperti saya katakan, produk apapun juga itu tidak bisa disukai oleh seluruh umat manusia gitu ya, atau seluruh benua gitu. Jadi memang kita harus mempelajari bahwa kayak misalnya kain NTT itu tenunannya indah, tapi kemudian kecenderungannya karakternya adalah tebal. Ya. Nah, karena tebal, mungkin dia lebih cocok kalau kita pasarkan ke negara-negara yang memiliki musim dingin, gitu. Ya. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan bahwa kain-kain tradisional kita itu adalah kain-kain yang sebetulnya didesain oleh nenek moyang atau leluhur kita adalah bukan untuk pakaian, tapi untuk selimut, untuk sarung, untuk gendongan gitu ya. Jadi itu juga pada saat membuat kain itu kain yang dihasilkan adalah bukan untuk fashion, sehingga kalau untuk fashion itu perlu penyesuaian-penyesuaian lagi, perlu perubahan-perubahan, perlu modifikasi untuk kepentingan diolah menjadi bagian dari fashion, gitu. Nah, kalau fashion itu kan kita bicara tentang karakter bahan baku tebal, tipis, gitu ya, musim panas, musim dingin. Kemudian kita memahami kalau musim dingin itu warnanya cenderung warna-warna yang gelap, warna-warna yang butek, warna-warna yang suram gitu ya. Sedangkan kalau musim panas itu selalu senang dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang energik gitu ya. Nah, itu juga merupakan penyesuaian yang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi kita harus mempelajari gaya hidup dan kebutuhan gitu loh. Jadi seperti misalnya begini, batik gitu ya. Batik itu adalah sebuah kain yang harganya sendiri itu adalah memiliki nilai. Nah, sedangkan batik umumnya itu dibuat dengan kain-kain yang tipis gitu. Nah, kalau untuk kain-kain yang tipis biasanya itu masuknya ke koleksi busana spring summer. Ya. Nah, spring summer itu berbicara tentang warna-warna yang cerah gitu ya, warna-warna alami gitu ya. Tetapi kendalanya ya untuk orang-orang yang tinggal di benua yang punya 4 musim, di musim summer itu mereka tidak terlalu banyak beli baju. Ya. Karena kalau summer itu mereka holiday, liburan ke pantai, rekreasi, traveling gitu ya. Jadi uangnya dipakai untuk hal-hal tersebut gitu ya. Nah, mereka memakai uangnya untuk beli pakaian itu di musim winter, fall winter, musim dingin gitu. Nah, itu juga menjadi
pemahaman bahwa kalau kita mau bawa batik gitu ya, kita mau bawa batik yang seperti apa, tipis, tebal, warna, motif, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau dari awal statement kita bersama bahwa potensinya luar biasa, Ya. betul, dan keunikannya luar biasa, otentikasinya juga luar biasa. Tetapi kita harus kembali lagi menyelaraskan antara kekayaan warisan leluhur kita dengan kebutuhan dan selera target konsumen yang akan kita tuju. Ya. Nah, Gitu, Coach Pak. Getty, ini kan Ya. perlu kepiawaian untuk membaca target pasar, target konsumen begitu ya. Itu pendampingan seperti apa yang Coach Getty berikan kepada para pengusaha UMKM di bidang ini? Jadi ini bulan Juni nanti saya diminta untuk dampingi komunitas Jogja Fashion Dunia. Ya. Jadi ini diprakarsai oleh komunitas fashion di Jogja, didukung oleh Dekranasda dan pemerintah Kota Jogja. Saya memberikan sebuah pembekalan kepada mereka tentang pemahaman apa yang tadi Pak Musa katakan Ya. bahwa kalau kita mau buat produk, bukan produk yang kita mau buat, kita tawarkan. Tapi kita harus tahu dulu siapa yang akan beli produk kita sebelum produk itu dibuat. Ya. Dan ini dalam kondisi tren apa yang terjadi, kekinian apa yang mesti kita masukkan. Jadi seorang pebisnis fashion itu bukan hanya fokus di produk yang dia buat, tapi dia harus mengerti bagaimana produk ini untuk bisa tumbuh inovatif sehingga bisnisnya berkembang. Ya. Nah ini yang saya dampingi Bang Zaini, sehingga mereka bukan cuma sekedar jago fashion, tapi mereka ngerti bisnis. Dan alhamdulillah saya udah melakukan ke beberapa kota di Indonesia gitu ya, untuk mereka bisa paham bahwa apa yang pasar butuhkan itu yang kita berikan, bukan apa yang kita produksi yang akan kita paksakan pasar menerima. Ya. Itu biasanya akan mengalami sebuah kondisi kita di kondisi yang gagal. Nah apa yang kata Pak Musa itu terjadi, bahwa kita nggak boleh terlalu idealis gitu ya. Memang kalau dibilang fashion designer kita mumpuni. Ya. Produksi fashion kita, perusahaan-perusahaan yang mendukung fashion itu, kalau kita bicara fashion kan bukan cuma baju. Ya. Ada tas, ya, ada perhiasan, ya. sepatu gitu ya. Dan saat ini boleh dibilang Indonesia itu sangat kreatif untuk bikin produksi fashion ini dengan handmade gitu. Dan saya udah dampingi beberapa pengusaha, dari pengusaha kulit, baju ya, sampai tas, aksesoris ya, perhiasan, jewelry, itu saya dampingi. Dan itu yang tadi saya katakan, bahwa begitu mereka memiliki mindset yang tepat, maka bisnis mereka akan tumbuh. Ini yang mesti teman-teman UKM, teman-teman pebisnis menengah yang bergerak di bidang fashion itu segera untuk belajar gitu. Ya. Gitu Bang Zaini. Ya. Nah poinnya. Pak Musa, seperti yang Coach Getty katakan tadi ya, harus tahu apa keinginan pasar. Nah untuk mengetahui keinginan pasar itu kan berarti kan memang seperti yang dikatakan Pak Musa tadi ya, soal kekinian begitu. Sebenarnya seperti apa kalau Pak Musa lihat para produsen industri kita di fashion seperti ini begitu ya, bisa mengikuti yang hal kekinian itu begitu Pak Musa? Jadi gini Pak, buat orang kreatif gitu ya, para pengrajin kita yang membuat batik, yang menciptakan batik atau tenun atau fashion gitu ya, itu kan kita harus memanfaatkan fungsi otak kreatif kita nih, Pak. Ya. Nah, otak kreatif kita itu kan harus diisi. Kalau nggak pernah diisi, kita nggak punya perbendaharaan ilmu-ilmu atau komposisi-komposisi kreatif-kreatif yang baru gitu. Jadi kunci utamanya adalah buat orang kreatif itu adalah kita harus selalu, catatannya selalu mengisi otak kreatif kita dengan ilmu-ilmu, informasi-informasi, tren, warna, arahan mode atau perkembangan mode itu yang terbaru gitu. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa menerjemahkan sehingga membuat produk-produk kita itu yang tidak selalu mengulang. Nah, saya selalu melihat bahwa kemampuan pembatik kita itu, UMKM kita adalah selalu mengulang produk lama. Jadi motif
batik lama diulang dan itu menjadi banjir di pasaran ya. Ya. Nah, jadi kunci utamanya adalah sebetulnya bagaimana kita selalu mengupdate diri kita dengan informasi-informasi yang terbaru gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor gitu ya, katakanlah misalnya pameran misalnya ke New York gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita sudah pernah ke New York atau belum? Ya. Nah, kalau kita belum pernah ke New York, kita kan bisa research, bisa survei, bisa Google, bisa nonton dari YouTube New York itu kayak apa, kemudian masyarakatnya bagaimana. Nah, itu yang dijadikan bahan olahan kita. Jadi sebetulnya satu hal yang sering dilupakan oleh insan UMKM kreatif kita adalah wawasan. Ya. Begitu. Nah, wawasan itu didapat dari keingintahuan kita terhadap hal-hal baru. Informasi terbaru dalam hal warna, dalam hal gaya hidup, dan dalam hal fashion gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya adalah membuat kita itu menciptakan sesuatu yang selalu ada pembaharuannya. Ya. Ini memang tidak mudah sebenarnya, Iya. Coach Getty ya. Benar. Perlu perlu usaha ekstra begitu ya. Itu bagaimana, Coach Getty? Jadi gini, jika kita setiap hari hanya berada di sekitar rumah, kesadaran kita dan wawasan kita ya sekitar rumah. Ya. Kita nggak tahu di luar rumah itu seperti apa. Dan kita merasa bahwa kita udah paling tahu. Ya sekitar rumah kita Ya. paling tahu. Orang lain nggak tahu sekitar rumah. Ada orang yang kerjanya pindah kota. Hari ini dia di kota A, besok dia di kota B, besok dia di kota C. Nah, orang ini kesadaran lebih tinggi dari orang yang sekitar rumah tadi, Bang. Karena dia sudah pindah kota. Wawasannya juga lebih luas. Ya. Tetapi kalau dia tidak pindah pulau, kalau dia tidak pindah negara untuk melihat sebuah situasi, sebuah kondisi yang berbeda, wawasan mereka nggak akan pernah naik. Begitu juga saya sebagai seorang coach bukan cuma puas dengan apa yang saya dapat, tapi saya selalu belajar hal baru, selalu melihat kondisi-kondisi baru, ketemu dengan orang-orang baru. Tidak harus dengan orang sukses saya ketemu. Ya. Saya juga menambah wawasan saya dengan ketemu dengan orang-orang gagal. Saya nanya, kenapa kamu gagal? Bisa nggak ajarin saya supaya saya ikut gagal seperti kamu? Ternyata dia nggak bisa ngajarin untuk jadi gagal. Karena dia tahu bahwa kegagalan itu tidak bisa diajarin gitu. Nah, disinilah kita membangun kesadaran dan wawasan seperti apa yang Pak Musa tadi katakan, Pak. Ya. Ini. Baik, nah Pak Musa, ini kan masalah diferensiasi produk itu kan kadang-kadang menjadi satu hal yang penting ya. Yes. Pas Getty ya. Oke. Mungkin produk fashion kita dari hal-hal etnik itu kita punya keoriginalan. Yes. Otentik. Yes. Ya, asli begitu ya, dan Asli. unik begitu ya. Unik, iya. Tapi perbedaan apa lagi yang memang bisa menjadi unggulan agar produk fashion kita itu memang bisa lebih dilirik lagi oleh dunia internasional? Selain tadi soal kekinian, Pak Musa. Yang pertama adalah konsistensi. Ya. Nah, itu sesuatu hal yang juga amat sangat sulit didapatkan. Jadi konsistensi daripada kualitas, konsistensi daripada warna, konsistensi daripada lamanya produksi, gitu ya, konsistensi produktivitas, kapasitas. Nah, itu juga turut mempengaruhi kesuksesan, apalagi kalau kita mau bicara bisnis internasional ya. Ya. Gitu. Karena semua itu bicaranya tentang standarisasi. Kan industri itu adalah sebetulnya sebuah usaha yang tercatat, terprogram dan terumus, gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau para usaha UMKM kita, mereka itu buat sesuka hati. Jadi tidak pernah terprogram, tidak pernah tercatat. Misalnya, oh kalau bikin warna merah ini rumusnya ini gitu ya. Oh warna hijau rumusnya ini. Enggak. Karena itu mereka nggak bisa bikin warna merah yang sama. Karena mereka nggak pernah punya catatan. Jadi tidak pernah ada proses pola pikir industrialisasi di dalam usaha kreativitas UMKM kita. Ya. Gitu. Nah, di situlah yang sebetulnya potensinya bisa
Hanya saja memang kita harus merubah mindset kita, merubah pola kerja kita adalah masuk ke bidang pola kerja industrialisasi, di mana segala sesuatu adalah tercatat, segala sesuatu adalah terprogram, segala sesuatu adalah terkontrol. Ya. Nah, itu yang agak sulit karena UMKM itu umumnya kan saya katakan kerjanya kerja preman, Ya. gitu loh. Tidak pernah terstruktur, gitu. Jadi begitu pengen dibuat secara massal, nggak bisa, gitu ya, karena nggak punya catatan, nggak punya rumus. Iya. Mungkin dari sisi warna saja mungkin catatannya bisa beda-beda begitu ya. Iya, itu resep. Gitu ya. Resep gitu. Rumus. Iya. Nah, Betul. Pak Sugiyati kan tadi dari awal program ini dimulai kan kita bicara soal bagaimana merubah mindset gitu ya. Nah, itu untuk pengusaha fashion seperti ini apa yang masih harus dirubah sebenarnya, Coach Sugiyati? Ya, tadi kata Pak Musa bahwa ya kalau mau berubah ya harus belajar. Ya. Kalau mau tahu dan mau jadi besar harus punya wawasan, kan gitu ya. Jadi ini menarik karena apa? Saya bilang bahwa satu niat konsep yang dibuat harus jelas nanti nih ujungnya mau kemana. Ya. Jangan cuma sekedar buat, nggak laku, pindah usaha. Tadinya pengusaha fashion, sekarang udah nggak fashion coach, kuliner. Ya. Begitu ditanya lagi, besok ketemu saya lagi, kulinernya gimana? Oh, saya udah jadi craft coach. Nah ini, jadi dia tuh cari duit, bukannya membuat sesuatu hal yang bermanfaat buat orang di luar sana gitu. Jadi ini satu pembicaraan yang menarik karena begitu kita bicara konsistensi, Ya. ya konsistensi itu ya benar-benar bangun dari awal. Belum laku, kenapa belum laku? Belum dikenal, kenapa belum dikenal? Karena dulu juga orang sebelum adanya sosial media nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Ya. Tapi begitu mereka tahu Indonesia, ternyata menarik Indonesia. Mereka kepo nih. Begitu mereka tahu namanya busana fashionnya, mereka jadi tertarik mau datang ke daerahnya. Pariwisata kita tumbuh. Ya. Begitu datang ke wisata tersebut, ke daerah tersebut, ternyata kulinernya enak. Ini kemana-mana bang. Jadi kalau Anda mau dapat semua, datang ke Indonesia. Ya. Karena nggak ada di luar sana yang dapat semua. Ada orang mau ke pantai, dia mungkin ke Rio de Janeiro, Brazil, lautnya oke. Tapi dia belum tentu dapat budayanya. Tapi begitu mereka ke Bali, mereka dapat semua. Ya. Budayanya ada, adat istiadatnya ada, value-nya ada. Wah, ini surga gitu. Apa yang saya mau, saya dapat. Nah, sekarang Anda ini orang Indonesia yang kaya raya, Anda menjual barang impor. Ya. Anda menyebarkan barang impor. Loh, bagaimana produksi lokal kita? Sepatu kulit kita nggak kalah sama sepatu buatan Itali. Fashion kita nggak kalah desainnya dengan desainer orang yang ada di Eropa. Wah, ini luar biasa, Bang. Jadi kita bertanya, jangan-jangan dulu sumber inspirasi dan sumber budaya itu adanya di Indonesia. Mereka mencontoh dari kita. Cuman dibalik karena kita negara ketiga dibilangnya, jadi kita mengikut. Enggak. Apa yang ditemukan di Indonesia tidak ditemukan di negara lain. Apa yang ditemukan di negara lain ada di Indonesia, Bang. Iya. Baik, Pak Musa bisa ketawa. Nah, ini mungkin bagian terakhir dari Coach Sugiyati ya. Setelah mungkin berhasil masuk ke pasar internasional, ini kan harus ada maintenance jaringan lah misalkan begitu ya. Nah, itu tipsnya bagaimana, Coach Sugiyati? Nah, gini. Tadi saya bilang, teman-teman harus berkolaborasi. Kita jago produksi, belum tentu kita tahu pasar ada di mana. Ya. Saya punya, nanti juga saya undang nih di acara Energi Sukses Bisnis ini. Ada klien saya logistik, perusahaan logistik yang tahu buyer ada di mana. Ya. Nah, dia membantu UKM Indonesia atau pebisnis Indonesia untuk bisa kirim lewat logistiknya dia, ya perusahaan kargonya dia untuk langsung ketemu dengan buyer-buyer, Bang. Dia tahu ya bayar Dia di mana tahu untuk karena dia sebuah udah produk buka begitu cabang ya. di Hong Kong, Ya. di China, ya ada di Singapura, di Malaysia, dia ada. Nanti akan saya undang supaya teman-teman yang mengikuti proses siaran Energi Sukses Bisnis kita nih, Bang, itu dapat semua karena saya meramunya, polanya, materinya ini runtun. Ya. Ya, bulan ini mungkin bulan fashion. Kita akan bicara fashion. Hari ini kita ketemu dengan fashion gurunya Pak Musa. Besok kita bicara tentang batik. Ya. 2 minggu kemudian kita akan bicara tentang tenun. Mungkin 3 minggu kemudian kita akan bicara dengan tenun Lombok itu. Ya. Ya. Nah, ini semua akan bisa para pendengar dengar langsung dari si pebisnisnya langsung, Bang. Ya. Dan itu adalah binaan dan klien saya. Dan ini yang menarik karena kita lihat bahwa ternyata mereka tumbuh.
Ya, Mereka itu membantu perekonomian Indonesia, tapi dari mana membantu perekonomian? Mereka yang akan cerita. ya. Ya, dari jewelry yang udah pameran, ikut ke beberapa pameran Departemen Perdagangan Perindustrian ke beberapa di luar negeri, itu ada. Dan itu semua real, bukan hoax. Ya. Jadi benar-benar yang Testimoni asli lah. testimoni asli. Baik kalau begitu, Pak Musa dan Coach Getty, terima kasih banyak sudah bersama kami malam Terima hari kasih ini. Pak Musa. Pak Musa. Ya, selamat malam, terima Pak Musa. kasih juga. Ya, Coach Getty juga selamat malam. Coach Selamat Getty, malam Bang Zaini. kapan-kapan Ya. kita ketemu lagi ya. Siap, terima Selasa kasih. depan ya. Ya. Selasa Baik. depan kita akan ada dengan topik yang lain yang lebih menginspirasi Ya. dan juga membantu para pebisnis untuk semangat membangun bisnisnya kembali. Ya, baik Pak Musa, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Musa. Terima kasih Pak Ya, Musa. selamat malam. Selamat malam. Ya, Sukses. demikian tadi Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margetti Herwin, dan juga fashion designer Indonesia Musa Widiatmojo, beliau pemilik Musa Atelier Indonesia. Nanti kami hadirkan untuk program Dialog Energi Sukses Bisnis pada Selasa pekan depan, tentu dengan tema yang berbeda. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000 Energi Sukses Bisnis.